Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih. Selamat kita kembali bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, saya percaya kita sama-sama tetap memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang patut dipuji, Allah yang patut ditinggikan, Allah yang patut dimuliakan. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Allah yang patut ditinggikan, Dia Allah yang patut dimuliakan, sebab Dia Raja di atas segala raja. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada jam pagi hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Sebelum kita dengar firman Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah keterbatasan kembali kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami mau rindu juga mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami pengurapan, baik kami yang menyampaikan firman-Mu maupun setiap telinga yang mendengar, dimanapun live streaming ini diterima Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan lakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan lakukan firman Tuhan. Yang siap dengar dan lakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini saya bersama keluarga bisa kembali lagi dengan sidang jemaat, khususnya GBDI Bangkalan, untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan dalam segala keterbatasan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan baik-baik. Kita tahu bahwa sejak tanggal 3 yang lalu sampai dengan tanggal 20 nanti, Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Jokowi sudah mengumumkan adanya PPKM darurat. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut-pengikut Kristus? Ayo, pagi ini kita mau belajar. Kita memiliki iman dan bukan nekat. Sekali lagi, kita memiliki iman dan bukan nekat. Katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kita memiliki iman dan bukan nekat. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tipis sekali perbedaannya antara iman dan nekat. Orang Kristiani kadang-kadang tidak bisa membedakan hal ini. Nah, oleh karena itu kita akan belajar dari satu ayat dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 mulai berkata demikian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Matius 9 ayat 20 sampai 22, hanya 3 ayat saja, adalah satu peristiwa singkat namun penuh makna. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak peristiwa-peristiwa singkat dalam hidupmu dan hidupku yang seringkali kita abaikan. Tanpa kita tahu dan kita menyadari ada makna-makna yang sangat dalam hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sebagaimana perempuan ini, dia hanya sekelebat saja. Ada saat Yesus diminta untuk mendoakan seorang anak yang sedang sakit. Hanya sekelebat dalam perjalanan itu. Itulah yang seringkali dan terjadi dalam hidupmu dan hidupku sekarang ini. Pemerintah hanya meminta dari tanggal 3 sampai tanggal 20 ini. Saya membaca dan mengikuti perkembangan sampai hari ini sudah 15 rumah sakit lebih di kota Surabaya yang menutup dan tidak bisa menerima pasien lagi. Perkembangan berita pagi ini juga kita melihat betapa sedihnya hidup kita. 264 orang yang terpapar COVID harus terpaksa meninggal dunia ketika dia isolasi mandiri di rumah. Karena kekurangan pertolongan dan kapasitas pertolongan yang memadai.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya tanggal 3 sampai tanggal 20 saja, begitu banyak orang yang susah untuk taat. Begitu banyak orang yang berdalih-dalih. Sama, coba perhatikan. Anda punya iman atau Anda nekat? Perhatikan, wanita ini mencontohkan imannya. Dia katakan, asal karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan, asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Itu dalam hati. Ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan pagi ini, iman seorang wanita ini sungguh luar biasa. Dia nggak tahu apakah ketika dia jamah jubah Yesus itu dia mau sembuh atau tidak, dia nggak tahu. Tapi satu keyakinan yang luar biasa. Makanya Ibrani itu berkata, kitab Ibrani 11 ayat 1, iman itu dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti. Jadi bukan hanya dasar. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, tidak terlihat. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah iman. Pagi ini saya diajak untuk, Anda dan saya diajak untuk belajar bersama. Kita punya iman. Oke, bagus. Tapi bukan nekat. Nekat itu gimana? Nanti kita belajar. Alkitab juga mengajarkan kepada Anda dan saya. Contoh orang yang nekat. Bukan iman. Perhatikan. Pagi ini kita akan melihat contoh orang nekat itu gimana. Coba buka Matius juga. Matius 26 ayat 33 dan 35. Matius 26 ayat 33 berkata, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ayat 34. Matius 26 ayat 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Diulang lagi oleh Petrus. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah orang nekat. Padahal kita tahu faktanya. Hanya dengan anak kecil, budak yang kecil, Petrus menyangkal Yesus. Murid-murid lari kocar kacir. Mereka berkata, mati pun aku siap untuk Tuhan. Bukankah seringkali kita itu kayak gini, ngedabrus katanya orang Jawa. Omong kosong, membual. Seolah-olah kita itu punya iman hebat. Padahal kita itu nekat. Kita tidak punya dasar, kita tidak punya bukti. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seringkali kami bicara keras, bicara tegas kepada jemaat. Kami minta tolong beberapa hari, meskipun kondisi kami masih dalam pemulihan. Dalam minggu-minggu, bahkan ketika kami masih di rumah sakit. Ibu Gembala khususnya, saya melalui Ibu Gembala, urus itu jemaat yang sedang sakit juga. Bagaimana caranya dia dapat rumah sakit? Bagaimana caranya mereka tertolong? Kita urus. Kita kasih nasihat. Tolong jaga, jangan keluyuran. Kalau nggak perlu, nggak usah keluyuran, nggak usah kemana-mana. Apalagi begitu banyak orang-orang yang tanpa gejala. Bapak Ibu saudara sekalian, kami berenam terpapar. Saya, istri saya, dan anak saya Gaby yang paling kecil, yang nomor 4, kami harus dirawat di rumah sakit. 3 anak saya, yang nomor 1, nomor 2, Eldis, Ivana, dan Dev, isolasi di Rumah Sakit Lapangan Indrapura dan di asrama haji.
Namanya isolasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka itu tidak boleh keluar. Jangankan orang mereka mau beli ayam, mau beli ini, jalan-jalan ke sana ke sini, mereka tidak boleh keluar. Anak saya Dev ini waktu jalan dia mau ambil ke satpam karena dia baru pertama kali di asrama haji, nggak tahu dia mau jalan ke satpam, dipanggil dia, tidak boleh kamu ke sini, harus. Kenapa? Karena betapa orang mengerti penularan COVID-19 ini sangat luar biasa sekarang di mana-mana. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya Jemaat GPD Bangkalan, jangan nekat, tapi milikilah iman seperti wanita ini. Ketika kami terbaring, Bapak Ibu Saudara sekalian, istri saya sesak, saya tidak bisa bantu istri saya tidak bisa bantu, istri saya tidak bisa bantu saya. Anak saya teriak-teriak, Gaby minta air, istri saya tidak kuat, saya pun juga tidak kuat. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa bantu. Kalau sudah kondisi begitu, masihkah kita ngeyel, masihkah kita cengkal, masihkah kita nekat? Saya hanya bisa berkata, Tuhan berikan kesempatan kami hamba-Mu untuk bisa kembali melayani Engkau. Itu doa saya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Berikan kami kemampuan. Nyanyi terus, bersuka cita terus. Terus saya mendengar puji-pujian dari handphone istri saya yang dikumandangkan. Saya ikut memuji, menyembah. Ingat baik-baik. Satu saat, mungkin Bapak Ibu melihat ada foto kami yang beredar, bertiga. Saya tanpa oksigen, istri saya juga. Gaby sudah bisa tanpa infus. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah foto awal di mana masa kritis kami terjadi. Kami tidak pernah merasa, saya tambah parah, kayak kemarin, enggak. Kami ingin menunjukkan foto itu sebenarnya kami ingin kirim kepada orang tua kami di Medan. Karena kami merahasiakan ini semua ke orang tua kami di Medan. Supaya orang tua kami tidak kepikiran. Kami mencoba bagaimana tampil sebaik mungkin. Tanpa orang tua kami tahu bahwa kami harus pakai oksigen dan sebagainya. Puji Tuhan, iman itu terjadi. Di saat kami memasuki masa kritis, nanti mungkin di minggu-minggu yang akan datang, minggu ketiga, kami akan tampilkan. Kami tidak hanya bohong, tidak hanya cerita, tapi ada video bagaimana kami menghadapi masa-masa kritis, khususnya anak saya yang paling kecil. Tuhan itu dahsyat. Tuhan tolong kami. Pada saat kami lemah, pada saat kami sesak, pada saat itu juga dokter dan perawat masuk ke ruangan. Mereka langsung bantu istri saya. Mereka bantu saya. Dan kami semua tertolong. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Pagi ini saya berdoa bagi jemaat-jemaat yang masih terpapar. Ada yang di rumah sakit Bangkalan, ada yang isolasi mandiri di rumah, ataupun kenalan-kenalan kami yang kami tahu, orang-orang Bangkalan, orang-orang Surabaya yang masih terpapar. Mungkin Anda isolasi mandiri di rumah. Ayo, milikilah iman. Ataupun Anda masih di rumah sakit, bukan nekat, bukan dablek. Saudara, coba belajar taat, dengar nasihat. Kalau disuruh isolasi mandiri, isolasi benar sungguh-sungguh. Anda kuat, bagaimana dengan lingkungan Anda? Bagaimana dengan anak istri Anda, suami Anda, orang tua Anda? Renungkan baik-baik. Kami sudah mengalami, bukan karena katanya. Betapa cepatnya penularan itu terjadi. Pagi ini ayo renungkan. Milikilah iman dan bukan nekat. Amin. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa khusus bagi jemaat-jemaat yang sakit pagi ini. Kita nyanyi bersama. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Katakan bilurnya, bilurnya. Mari sidang jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, membawa kesembuhan.
Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya. Engkau yang sakit di rumah sakit, engkau yang sakit di rumah, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan dengan iman. Seperti wanita tadi berkata, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Pasti aku akan sembuh. Kita tidak usah nekat. Mari renungkan firman Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus tertolong. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, karena kami boleh belajar pagi ini betapa iman itu kami perlukan, dan bukan kenekatan, bukan kemokongan kami, bukan kecengkalan, kebengalan kami Tuhan, tapi iman kami yang memiliki dasar dan bukti akan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami boleh taat kepada aturan pemerintah sebagai wakil daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh dengar-dengeran akan kebenaran firman Tuhan, baik melalui gembala, melalui orang tua rohani, sehingga kami boleh dibawa kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami mungkin kurang berkenan kepadamu maupun umat-umat-Mu Tuhan. Ajar kami lebih hari lebih berkenan kepadamu. Pagi ini secara khusus hamba berdoa Tuhan bagi kekasih-kekasih kami, Saudara Andri dan Saudara Novi yang masih terbaring di rumah sakit Bangkalan. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan Tuhan. Kalau Engkau sudah tolong kami sekeluarga, khususnya kami bertiga, suami, istri, dan anak kami yang kecil Tuhan, melewati masa-masa kritis, kami percaya juga Engkau akan menolong Saudara Novi dan Andri Tuhan. Saturasi kembali akan normal, mereka akan segera pulih dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hamba berdoa bagi keluarga Musa, Yuli, dan ketiga putra-putrinya yang diisolasi mandiri di rumah jamah. Tuhan tolong, kami percaya kesembuhan ilahi terus Engkau kerjakan, sehingga keluarga ini kembali pulih, kembali beraktivitas, dan nama-Mu dipermuliakan. Hamba berdoa juga Tuhan buat kekasih-kekasih kami, keluarga besar, seorang anak-Mu, mulai dari orang tua, anak, mantu, dan cucu yang terpapar. Tolong Tuhan, yang kami tidak perlu sebutkan namanya, tolong Tuhan. Di masa kehamilan anaknya yang ke-9 bulan, Kau jamah dalam nama Yesus Kristus, sehingga kalaupun nanti melahirkan dengan selamat ibu dan anak, sembuh dari paparan COVID-19, sehat seluruh keluarga kembali. Hamba berdoa juga buat Saudara Lena, Tuhan Kau jamah dimanapun dia berada yang isolasi mandiri di rumah. Jamah Tuhan, kesembuhan ilahi terjadi. Hamba berdoa juga buat keluarga kekasih kami, kakak kami Silas, terima kasih. Kami berdoa kalau kakak kami Silas masih berada di rumah sakit lapangan Indrapura, Kau jamah, pemulihan-Mu terjadi. Kalau Engkau sudah tolong istri dan dua putrinya juga sudah pulang dari rumah sakit lapangan Indrapura, kami percaya juga Engkau akan menolong Mak Silas Tuhan. Hamba berdoa buat kekasih-kekasih kami yang lain yang tidak bersama dengan kami. Ada rekan-rekan kami yang kami kenal yang juga terpapar COVID, baik yang di Jakarta Tuhan, baik yang di Surabaya ini. Engkau terus menolong Tuhan, baik khususnya di kota Bangkalan. Tolong Tuhan. Mari ya Tuhan, belas kasihan-Mu berlaku atas Indonesia, belas kasihan-Mu berlaku atas kota Surabaya, belas kasihan-Mu berlaku atas kota Bangkalan, dan seluruh Madura Tuhan. Hamba berdoa khusus Tuhan buat semasa PPKM darurat dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Berikan masyarakat Indonesia, khususnya jemaat GPDI, belajar untuk taat dan dengar-dengaran Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk
taat dan dengar-dengaran, sehingga kami boleh menunjukkan bahwa benar kami juga taat dan dengar-dengaran kepada Engkau sebagai Tuhan pemilik kehidupan. Tuhan Yesus, hamba berdoa juga khusus bagi orang-orang yang sudah memberkati kami hamba-Mu, baik dalam bentuk dana, baik perhatian, teristimewa dalam doa, Tuhan, sehingga kami semua boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini. Engkau membalas dengan berlipat ganda. Bahkan dari orang-orang yang tidak kami kenal, orang-orang yang tidak kami duga, Engkau memberkati kami. Sampai tempat penginapan kami, sampai kepada makanan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Balas dengan berlipat ganda, lebih dari apa yang mereka berbuat kepada kami. Pagi ini ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati, lindungi anak-anak-Mu, khususnya di Kota Bangkalan, Sidang Jemaat GPD Bangkalan, dan seluruh umat-Mu di Bangkalan, sehingga yang terpapar sembuh. Tuhan, yang belum terpapar jangan sampai terpapar, dan berikan kami sekali lagi Tuhan kerendahan hati, ketaatan untuk taat dan turut akan perintah pemerintah yang ada. Kalau kami tidak taat kepada aturan pemerintah, bagaimana kami mau taat kepada Engkau ya Tuhan? Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati untuk taat akan Engkau. Sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, Engkau terus memberkati ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu, baik yang di Batu Poron, Tanjung Jati, Perumnas Kamal, Telang Tuhan, Trabesen, Koanyar, Kelean Tuhan, Bangkalan Kota, Martajasa, Sembilengan, Sabien Tuhan, Arusbaya, Tanjung Bumi, Banyuate, Surabaya, Sidoarjo, Gresik Tuhan, Mojokerto, Malang Tuhan, demikian juga di Bandung, Jakarta, Palembang, Medan, Pontianak Tuhan, Bali, bahkan beberapa negara seperti di Malaysia, di Kuching, di Johor, yang selalu mendukung doa kami, yang selalu memperhatikan kami, yang selalu mengikuti live streaming ini dimanapun live streaming ini boleh diterima. Memberkati mereka seturut firman-Mu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus ada menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Demikian juga sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor, itu firman Tuhan. Berkat yang menjadikan kita terus naik dan bukan menjadi turun, itu firman Tuhan. Berkat yang menjadikan apapun yang kita kerjakan berhasil, nama Tuhan Yesus dipermuliakanlah, firman Tuhan. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan iman, pagi ini kita sudah terima berkat Tuhan. Mari sama-sama saya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Anda berada. Bersama saya Ibu Gembala, bersama keempat putra putri saya, Bapak Ibu saudara sekalian yang membantu di live streaming. Kita mengucapkan terima kasih sekali lagi atas nama keluarga untuk dukungan, doa, teristimewa juga Bapak Ibu saudara sekalian yang memperhatikan kami, mulai menyediakan rumah penginapan ini, dana Bapak Ibu saudara sekalian. Ada kisah-kisah yang sangat indah dalam semasa kami isolasi mandiri ini, dan nanti akan kami sampaikan betapa besarnya Tuhan itu dan tidak pernah mempermalukan setiap orang yang berharap kepadanya. Selamat memasuki hari ini dengan penuh berkat-berkat Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Anda berada, dan Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.